Sesi berlangsung, mikrofon peserta dalam kondisi mute, kecuali ketika dipersilahkan oleh moderator atau narasumber untuk berbicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar Kupas Tuntas IBT. Perkenalkan, saya Lutfi yang akan mendampingi sahabat LBI selama kegiatan berlangsung. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas lebih dalam mengenai IBT, mulai dari pengenalan, struktur tes, dan karakteristik tes, strategi menghadapi setiap bagian tes, hingga berbagai tips yang diharapkan dapat membantu Anda semua mempersiapkan diri Anda dengan lebih baik. Tentunya, webinar ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber sekaligus mengklarifikasi berbagai hal yang mungkin selama ini masih menjadi pertanyaan. Kita cek dulu ya, kira-kira sahabat LBI ini berasal dari mana saja? Mohon dapat menuliskan asal daerah sahabat LBI pada kolom chat. Kita cek terlebih dahulu, sahabat-sahabat LBI ini dari mana saja? Asalnya dari mana saja? Ada dari Jakarta. Oh, ada yang dari Jayapura, Medan, Kendari, Surabaya, Jakarta, Depok. Wah, ternyata dari berbagai daerah di Indonesia ya. Semoga teman-teman mendapatkan insight yang bagus di acara malam hari ini ya. Ada dari Makassar, Majalengka, wah, bermacam-macam daerah di sini ya. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir di acara malam hari ini. Agenda pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Akan ada pemaparan apa itu tes IBT. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kuis. Dua peserta beruntung akan mendapatkan harga khusus untuk tes IBT. Dilanjutkan dengan tanya jawab, pemaparan tentang program LBI. Selanjutnya ditutup dengan foto bersama. Sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Telah bergabung bersama kita Bapak Atino Rangga, yang merupakan Senior Program Manager and Country Lead for the TOEFL Portfolio and Assessment Business pada IIEF atau Indonesian International Education Foundation. Beliau akan mengajak kita untuk mengupas IBT secara lebih mendalam, termasuk bagaimana kita dapat memahami tes ini dan dapat mempersiapkan diri secara efektif. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Atino Rangga. Selamat bergabung, Pak Rangga. Hai, selamat malam Bu Lutfi. Salam kenal, salam kenal. Thank you Bu atas perkenalannya. By the way, nggak usah panggil Pak ya Bu, saya masih muda soalnya Bu. Oh, baik. Bagaimana panggilnya apa ini, Mas? Mas aja. Mas Rangga, baik. Ya. Baik, Siap. tanpa berlama-lama, saya persilahkan Mas Rangga untuk menyampaikan materi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Terima kasih banyak nih ya semangatnya ya. Tadi apa sapaannya Bu? Sahabat Sahabat LBI ya LBI, Bu. Sahabat LBI. betul. Siap. Sahabat LBI ini luar biasa loh. Kita mau long weekend, hari kejepit, hari Jumat, tapi masih pada semangat join. Ada yang sampai jauh-jauh dari luar Jakarta dan sampai ada yang di Jayapura. Jadi thank you banget teman-teman untuk join dan yang udah join dan curious ya tentang informasi seputar TOEFL. Specifically hari ini tentang TOEFL IBT dan mungkin teman-teman ya tadi seperti Bu Lutfi juga mention mungkin kita akan coba kenalkan lah gitu. Nah, mungkin sebelum sebelum masuk, aku pengen nanya dulu sebetulnya ke teman-teman semua. Sebetulnya teman-teman kenal sama TOEFL ini, TOEFL apa yang ada di bayangan teman-teman? Apakah uh, TOEFL IBT atau memang kenalnya dari TOEFL ITP atau ada yang pernah sudah tes TOEFL ITP? Jadi kalau dengar TOEFL tuh apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Coba mungkin satu dua kata deh, boleh di kolom chat dong. English US. Apalagi, ayo.
Nanti makin aktif, makin banyak hadiahnya. Kita masih punya banyak kan hadiah ya. Kuliah ke luar negeri, buat gawe akademik, butuh buat apply beasiswa. Taunya ITP, IBT baru tahu karena cari-cari beasiswa, keperluan akademik. Lebih familiar dan mudah daripada IELTS. Oke. Tes bahasa Inggris sudah. Sering dibandingin dengan IELTS. Sip. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman udah cukup familiar ya dengan namanya TOEFL IBT dan juga TOEFL. Nah, mungkin aku sedikit review aja teman-teman. Jadi kami dari IEF, Indonesian International Education Foundation, kita adalah partner resmi dari ITS yang sudah bekerja sama dengan ITS selama kurang lebih 40 tahun untuk mendeliver program TOEFL di Indonesia. Nah, memang di Indonesia ada dua jenis TOEFL yang paling umum, yaitu ada TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT. Kita positioningnya adalah TOEFL ITP untuk penggunaan secara domestik di dalam negeri, dan betul tadi juga udah di-mention ada yang mau keluar negeri. Jadi TOEFL IBT kita specifically positionnya adalah untuk yang mau study overseas atau yang mau mobility ke luar negeri. Secara gambaran gitu. Jadi jangan bingung lagi ya teman-teman, ITP sama IBT itu apa sih bedanya. Jadi kalau teman-teman udah punya visi, misi, pengen ke luar negeri, ya pasti itu teman-teman wajib ambilnya yang TOEFL IBT. Meskipun TOEFL ITP juga untuk beberapa program bisa digunakan sih ke luar negeri, contohnya seperti Fulbright dan Australia Awards, tapi kan again itu terbatas dan mostly digunakannya hanya di Indonesia lah gitu. Jadi sekali lagi buat yang udah punya target ke luar negeri, silahkan mengacunya bukan ke TOEFL ITB tapi ke TOEFL IBT atau Internet Based Test. Boleh di next? Nggak usah video. Langsung ke slide-nya dulu aja. Sip. Jadi hari ini kita coba kulik ya teman-teman. Mungkin kalau ITP udah pada paham, kita coba kenalkan TOEFL IBT. Yang dimana TOEFL IBT ini teman-teman itu sudah ada enhancement. Enhancement mungkin teman-teman di LBI, mungkin Bu Lutfi dan rekan-rekan lain pernah kenal sama yang namanya TOEFL IBT karena kita dari tahun 1900, mungkin IBT-nya dari 2005 ya, dari 2005, dan pernah ngambil dulu kan IBT itu kan tesnya 4 jam waktu tesnya, dan mungkin lebih dengan waktu istirahatnya gitu. Nah, di 2023 kemarin kita ada enhancement di mana waktu tesnya itu dipangkas menjadi 2 jam saja supaya tidak menjadi stressful untuk test taker. Nah, terbaru lagi kemarin di bulan Januari 2026 mengikuti ya perkembangan teknologi, juga kita dapat input dari institusi score user dan juga test taker, ada enhancement TOEFL IBT lagi. Jadi terbaru ini di Januari 21 21 Januari tahun 2026 kemarin. Nah, boleh di next ya. Ini yang akan kita kenalkan. Nah, next. Jadi kenapa sih ya ini ya cuma gambaran aja kenapa di update TOEFL itu. Jadi TOEFL itu sebenarnya sudah ada dari 1964, ada TOEFL mungkin dulu namanya TOEFL PBT, juga ada TOEFL IBT yang kemudian kita fokuskan untuk luar negeri. Lalu juga mengikuti student expectation ya. Lalu kita juga dapat input dari score user, dan juga yang paling penting itu di nomor 4 yaitu tech disruption. Jadi semenjak COVID kemarin di 2020, TOEFL IBT juga meluncurkan namanya TOEFL IBT Home Edition, dan juga rapidly menggunakan teknologi-teknologi sampai sekarang ya terus berkembang, yaitu tentu saja artificial intelligence. Meskipun dari 2005 sebenarnya TOEFL IBT itu udah pakai AI sebetulnya, hanya semenjak 2020 dia semakin rapidly berkembang lah gitu. Next ya. Next saja.
Ini gambarannya ya, juga apa sih, kenapa sih ada enhancement dan perkembangannya. Jadi kalau dulu gambarannya kan mostly belajar itu kita dapatnya dari textbook ya, textbook, buku, terus dari juga di kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang rasanya tuh kita punya gadget-gadget yang udah canggih-canggih dan nggak mungkin kita semua nggak punya gadget. Bahkan pasti Bapak Ibu tahu acara ini pasti mostly dari gadget dan dari sosial media juga gitu. Nah, sama halnya dengan akademik juga plus tentu saja tes kemampuan ya gitu. Kita belajar itu nggak cuma di kelas aja dan nggak cuma di menggunakan buku aja. Nah, hal-hal seperti ini yang perkembangan yang terus diikuti oleh ITS, TOEFL, sehingga kita melakukan enhancement pada tesnya. Jadi ini histori ya, kenapa kita melakukan enhancement yang mungkin juga cukup rapidly selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Tapi kembali lagi, ini bukan sekedar ganti, tapi memang kita dalam situasi sekarang yang berkembang secara pesat dan cepat juga gitu. Nah, ini adalah bentuk ITS dan TOEFL adaptif terhadap lingkungan di luar. Next year. Nah, kemarin di enhancement 2026 ada empat buah pilar yang dikenalkan oleh ITS. FAST adalah singkatannya, jadi Fair, Agile, Smart, dan Tailored. Fair maksudnya apa? Nanti kita akan bedah lagi ya di belakang itu. Fair maksudnya adalah TOEFL IBT ini adalah English high stakes test yang melibatkan ada 4 section, ada listening, reading, speaking plus writing. Speaking plus writing itu tercentralize semua penilaiannya, jadi dilakukan di satu fasilitas. Memang di situ menggunakan human scoring plus AI juga gitu. Jadi ada 2 penilaian, tapi semua penilaian itu tidak dilakukan di test center TOEFL IBT, jadi dilakukannya secara centralized. Ada human rater plus AI, jadi semua itu fair, nggak akan bias terutama untuk speaking plus writing-nya. Yang kedua, agile. Agile maksudnya kita juga mempercepat waktu penerbitan score report. Sekarang maksimal 72 jam aja udah bisa dapat score report TOEFL IBT. Dan smart ini nanti yang juga cukup menarik. Jadi ada namanya teknologi, karena ini melibatkan tadi ya teknologi, tech disruption, artificial intelligence. Jadi ada namanya adaptive questions. Adaptive questions ini di smart itu di adaptive atau tel. Oke, sorry geser sedikit teman-teman ini karena banyak, maaf ya. Jadi smart itu adalah bagaimana kita mengcombine scoring yang baru. Jadi kalau teman-teman kenal sama scoringnya TOEFL IBT yang lama itu kan 0 sampai 120. Nah, kalau di TOEFL IBT yang baru sekarang kita scoringnya itu 1 sampai 6. Jadi score scale kita 1 sampai 6. Bukan pakai 0 sampai 120 lagi. Kenapa 1 sampai 6? Ini menyesuaikan juga dengan CFR, Common European Framework of Reference. Jadi di CFR itu kan ada 6 tingkatan, mulai dari A1 sampai dengan C2. Nah, skornya TOEFL IBT juga sama nih 1 sampai 6 gitu. Jadi lebih mudah dikonversi dan mengetahui sebetulnya skala kemampuan kita tuh ada di mana sih gitu. Nah, kalau tailored yang tadi aku bilang itu tentang adaptive questions menggunakan teknologi. Jadi dia didesain khusus menyesuaikan dengan kemampuan dari test takernya masing-masing gitu. Jadi adaptive question nanti kita akan lihat di belakang akan menyesuaikan dengan kemampuan test takernya masing-masing. Nanti gambarannya kita lihat di belakang biar lebih jelas. Next ya. Nah ini ya nggak pernah berubah. Tentu saja ITS sudah deliver TOEFL di 9.000 lebih lokasi dan di accept di 160 negara untuk TOEFL IBT. 50 juta tes yang di deliver setiap tahun, juga ada portofolio tes ITS lainnya
Jadi bukan tes yang baru lahir kemarin lah gitu. Jadi memang kredibel, tidak dipertanyakan oleh institusi dan widely accepted sebetulnya. Yang perlu di highlight juga adalah widely accepted. Tadi aku juga lihat juga di kolom komentar kan ada yang mention bahwa kenalnya sama US gitu. Betul sih memang TOEFL ke US, tapi sebetulnya juga kita tidak hanya di accept di US, tapi widely accepted banget. Next. Ini gambarannya ya, jadi sekarang tesnya engaging and modern, terus academic and campus life setting, jadi nggak semua topiknya tentang di dalam kelas aja, tapi juga ada topik-topik tetap ada kaitannya dengan akademik, tapi mungkin di luar kelas gitu. Jadi tidak fokus di apa namanya reading yang bacaannya tentang lecture saja juga enggak gitu. Jadi luas tentang kehidupan di academic setting kalau nanti teman-teman keluar negeri. Jadi dapat kayak gambarannya lah gitu untuk tes kemampuannya next gitu. Nah ini adalah yang tadi dimaksudnya tailored multi-stage adaptive testing. Jadi di bagian reading dan listening dia itu akan menyesuaikan ke kemampuan dasar teman-teman tuh ada di mana sih sebetulnya, ada di level apa sih. Jadi gambarannya kalau misalkan ada 30 pertanyaan misalkan karena reading itu kan masih up to 38 pertanyaan sekitar. Nah, jadi di reading awal itu teman-teman akan dapat 10 pertanyaan awal yang akan mengakses kemampuannya teman-teman tuh sebetulnya ada di level apa sih. Nah, nanti di soal-soal berikutnya yaitu dia akan stage 2-nya ya. Stage 2-nya itu akan menyesuaikan, teman-teman akan dapat yang mengukur untuk kemampuan di level yang upper atau di lowernya itu. Sama halnya untuk di listening juga. Jadi lebih convenient lah untuk test taker, jadi nggak ngerasa stressful juga, sesuai dengan kemampuannya, tapi juga nggak sembarangan. Next. Maksudnya nggak sembarangan, nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini juga ya tadi gambarannya intuitive and easy to interpret, more intuitive line to CFR karena scoring yang lebih simpel, terus scores available within 7 to 2 hours. Jadi 3 hari aja udah keluar score report. Ini di next aja. Balancing human and automated. Nah, ini ya tadi yang aku mention, jadi kaitannya dengan FAIR. Kita nggak, TOEFL IBT itu tidak dilakukan tes speakingnya tidak dinilai oleh pengajar di lokasi, tapi semuanya itu di record, dan recordingnya itu ada human rater dan juga ada AI-nya yang menilai. Jadi benar-benar fair dan nggak bias lah gitu. Next. Ini adalah tes overview terbaru dari TOEFL IBT yang sudah di-enhance di Januari 2026 kemarin. Jadi tetap 4 skill yang diujikan, reading, listening, writing, speaking. Di reading ada complete the words, read in daily life, read an academic passage, lalu juga listening ada 4 ya, listen, choose or respond. Writing juga ada 3 tipe pertanyaan, dan speaking ada 2 tipe pertanyaan. Nah, kalau jumlahnya ini bisa dilihat juga ya teman-teman, kalau di reading up to 50 dan up to 30 menit gitu. Jadi kenapa up to ya tadi, karena ada teknologi adaptive question tadi. Lalu mungkin ada juga pertanyaan, terus kalau misalkan soalnya lebih banyak, apakah berarti dia kemampuannya lebih tinggi? Itu belum tentu juga. Ini yang tadi aku mention, tidak sembarangan gitu menilainya, karena ada juga soal-soal dari TOEFL IBT di reading dan listening itu yang setelah dicek misalkan 10 soal lalu teman-teman dapat kira-kira levelnya di B1 nih gitu. Tapi akan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada skornya.
Jadi itu untuk nge-recheck lagi sih. Jadi kemampuan teman-teman tuh bener nggak sih di level tersebut. Jadi bener-bener ini AI-nya bekerja banget nih gitu. Jadi convenient lah buat teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir, sesuai jumlah soalnya juga sesuai dengan ada di sini. Jadi up to maksudnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa selesai di sekitar 1 jam 47 menitan kalau aku nggak salah gitu. Jadi um, waktu tesnya itu berbeda-beda setiap tes taker. Ada yang 1 jam 15 menit selesai, ada yang 1 jam 47 menit, 1 jam 50 menit maksimal itu selesai gitu. Tapi tetap menggunakan tapi tetap menjadi, jadi TOEFL IBT kita juga punya tagline baru selain The World English Test, karena kita sudah dari 1964 ya, ada satu lagi tagline kita, the shortest English the shortest English proficiency test, the shortest and most widely accepted English proficiency test gitu. Jadi mungkin ada tes bahasa Inggris lain yang lebih singkat waktunya daripada TOEFL, tapi tidak widely accepted. Nah, kalau TOEFL IBT ini udah untuk ukuran waktunya singkat, tapi most widely accepted. Jadi the shortest and most widely accepted English proficiency test. Itu tagline kita, teman. Next. Ini di reading section, di next aja. Okay. Jadi ada 3 tipe ya pertanyaan, yaitu satu complete the words, um, yang kedua ada read in daily life, dan yang ketiga ada written academic passage. Coba again jump in. Ini gambarannya juga teman-teman. Um, Search-nya ada berapa sih, berapa kata, dan number of question-nya juga bisa dilihat ya di sini. Di next. Nah, yang pertama ini ada written academic passage. Jadi seperti layaknya TOEFL IBT sebelumnya, dan ini ya mirip-mirip lah ya sama TOEFL ITP gitu kan. Jadi ada bacaan yang akademik. Tentu saja tujuannya dari pertanyaan ini identify the main ideas and basic context of short linen text sampai ke bawah ya. Slide-nya reading ya, pada umumnya ini sih nggak terlalu banyak yang berubah. Boleh di next get. Nah, mungkin teman-teman juga boleh nih untuk coba jawab pertanyaannya. Jadi mungkin aku kasih waktu untuk baca 1 menit. 1 menit ya. 1 menit dan coba dijawab. Boleh tulis jawabannya di kolom kolom komentar. Coba 1 menit dari sekarang. Iya, banyak sekali pemirsa dari penghujung Indonesia, seluruh Indonesia yang menjawab jawabannya betul adalah B itu. Jadi nggak susah kan, dan nggak stressful kan untuk yang written academic passage juga. Jadi convenient lah teman-teman gitu. Tetap bisa dimengerti dan nggak sesusah itu kok, karena ada juga yang mention katanya TOEFL IBT susah. Next, Gil. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh sambil dicoba jawab juga.
The word milestones in the first sentence is closest meaning to, ayo, A, B, C, D. Boleh tulis di kolom komentar. Wih, oke. Jadi betul jawabannya adalah alpha, yang accomplishment. Jadi inilah gambaran tes TOEFL IBT ya teman-teman. Seperti itu. Nggak susah kan? Jadi udah pada siap ya untuk ambil tesnya. Ini kita ke next aja, Gel. Takutnya waktunya nggak cukup biar bisa ke explore semua. Ini selanjutnya di bagian reading juga teman-teman. Jenis pertanyaan kedua yaitu read in daily life. Nah, in this task type, test taker read a short text and answer multiple choice questions. 15 sampai 150 kata. Jadi satu bacaan itu untuk 2 sampai 3 pertanyaan. Tujuannya understand information in common non-linear text format dan lain sebagainya. Next gear, coba contohnya. Nah, ini adalah read a notice. Coba 30 detik, coba dijawab pertanyaannya. Ada notice nih di sebelah kiri. What type of business issue the notice? Ayo, coba ya dicermati dulu teman-teman. Dan ini mah langsung tes aja ke LBW deh, nanti langsung di list aja tuh ke Mbak Lutfi dan timnya. Soalnya teman-teman udah pada jago, bener jawabannya yang D gitu. A bank. Kenapa? Karena di situ kan di state ya, monthly saving account statement. Monthly saving account statement itu adalah rekening tabungan bulanan gitu. Jadi tentu saja ini pasti kaitannya dari bank. Ye, tepuk tangan buat teman-teman semua. Coba next, Ger. Ini satu lagi deh, read a notice. Ini kan tadi teman-teman udah baca tuh. Sekarang pertanyaannya, how can customer enroll in paperless billing? Jawabannya, tuh kan, jago. Betul, jawabannya adalah C, by using the municipal charter app. Betul, betul. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Ini kita next aja, karena kurang lebih sama ya gambarnya. Ini biar teman-teman dapat gambaran pokoknya. Kayak gimana sih tesnya? Next aja, guys. Nah, ini ke bagian terakhir dari reading, yaitu complete the words. Jadi ada sekitar 70 sampai 100 kata, 3 sampai 7 kalimat, dan ada kurang lebih 10 pertanyaan. Complete the words itu kayak gimana sih? Langsung aja kita jump in, Ger. Silakan. Nah, jadi kayak gini gambarannya teman-teman. Ada kata-kata yang nggak komplit. Jadi kalau di bacaan di we know from drawings that have been preserved in cave for over 10,000 years that early human performed dance as a group activity. We might think that gitu-gitu. Jadi dilengkapi complete the words ini. Coba di show dulu yang ini biar nggak bingung. Next. Nah, ini ya contohnya. Jadi kata-katanya itu ada yang hilang tuh, gitu kan. Jadi teman-teman tinggal lengkapi, ikutin dengan bacaannya itu. Tuh seperti itu, complete the words. Next, Gen. Oke.
listening section. Kita ke listening ya teman-teman. Maaf ya kalau agak-agak ngebut sedikit karena panjang banget, tapi nggak usah khawatir. Teman-teman tuh bisa akses practice testnya TOEFL IBT secara lengkap dan banyak yang resource-nya free juga ke websitenya ITS langsung. Boleh nanti tim ayah boleh dibantu untuk ditulis linknya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bisa coba langsung di websitenya ITS. Listening, kita masuk ke listening, next. Nah, di listening ini ada empat pertanyaan, tipe pertanyaan. Yang pertama, listen and choose a response. Yang kedua, listen to a conversation. Yang ketiga, listen to an announcement. Dan yang keempat, listen to an academic talk. Silahkan, langsung kita coba jump in. Contoh soalnya seperti apa. Di next aja ini. Di next aja. Nah, ini sebentar. Sebelum sama ya, seperti listening lah pada umumnya. Teman-teman perhatikan ya, kita akan coba langsung praktekkan listeningnya. Jadi coba dengerin, boleh dimulai digedein dikit speakernya, atau mau pakai headset atau apa, boleh disiapkan. Kita akan coba listeningnya sekarang. Didn't I just see you in the library an hour ago? Didn't I just see you in the library an hour ago? Nah, jadi jawabannya betul. Tuh kan udah pada pinter sih, ini luar biasa pesertanya. Apakah recording listeningnya diputar sekali? Betul, jadi cuma sekali. Tadi itu adminnya baik aja muter 2 kali. Tapi kalau ujian benerannya cuma sekali ya teman-teman. Gitu. Jadi jawabannya betul A. Itu ya gambarannya listen and choose a response. Jadi konversi bukan, jadi hanya short listening aja, terus kita tinggal pilih kita responnya itu yang paling sesuai itu yang mana sih gitu. Oke, next guys. Tuh, jawabannya adalah A. Next. Mau coba sekali lagi? Boleh coba sekali lagi? 1, 2, 3. Where did that book on your desk come from? Ya, jadi jawabannya A. Jadi, where did that book on your desk come from? It was a gift from my sister. Jadi, yang paling cocok ya responnya. Jadi jawabannya yang A. Next. Where did that book on your desk come from? Nah, sekarang di bagian keduanya listening, yaitu listen to a conversation. Nah, jadi di sini itu tipenya conversation ya teman-teman. Kita dengan conversation, objektifnya ya identify the main ideas and basic context of a conversation, dan bisa dilihat di situ ya di bawah. Agak panjang soal. Kita langsung aja coba jump in. Oke, bentar kita siap ya teman-teman ya. Udah siap belum? Nah, bentar kita siapkan. 3, 2, 1. Listen to a conversation. Need anything from the supermarket? Huh? Aren't we getting ready to go see that play in a few minutes? That's tomorrow. Oh, wow. I'd forget my head if it wasn't screwed on. Guess I don't need to change my clothes after all. So, you weren't planning to prepare dinner? No, but I can. What do you want? Just something light and healthy. So, can you go shopping instead? Yeah, sure.
How about salmon and salad? Want anything else? No, that's good. Thanks. Aku lupa mention satu hal juga. Jadi di TOEFL IBT itu kita boleh note taking ya teman-teman. Nah, di dalam tadi listen to a conversation ini juga di listening itu kita boleh note taking. Tentu saja kita note taking itu mungkin nanti teman-teman akademik yang lebih jago yang ngejelasinnya gitu. Mungkin di LBI juga sudah ada trainernya, itu bisa panjang lagi tuh untuk jelasinnya karena kita memang dilatih bagaimana kita mencatat ya, note taking tuh yang main idea-nya aja gitu. Nah, itu juga penting untuk di TOEFL IBT itu. Jadi boleh deh diulang sekali lagi. Kalau teman-teman mau catat kira-kira apa yang mau dicatat, silahkan. 3, 2, yang bawah. Ya, 3, 2, 1. Need anything from the supermarket? Huh? Aren't we getting ready to go see that play in a few minutes? That's tomorrow. Oh, wow. I'd forget my head if it wasn't screwed on. Guess I don't need to change my clothes after all. So, you weren't planning to prepare dinner? No, but I can. What do you want? Just something light and healthy. So, can you go shopping instead? Yeah, sure. How about salmon and salad? Want anything else? No, that's good. Thanks. Next. Listen to Pertanyaannya, a conversation. Need anything from the supermarket? what does the moment imply that she was about to do? Jawabannya isi di kolom komentar teman-teman. Betul. Jawabannya adalah go shopping. Pertanyaan kedua. What does the man say I'd forget my head if it wasn't screwed on? Ini apa nih maksudnya? Coba apa jawabannya? Benar. Jawabannya adalah B. Sahabat. Benar, jawabannya adalah B. Ini luar biasa loh. Jadi teman-teman udah pada familiar gitu dengan reading dan listening ya. Umum ya, teman-teman. Next. Listen to an announcement. Boleh dicoba. Next. Listen to an announcement in a classroom. Good afternoon, everyone. I'm excited to inform you that Dr. Cynthia Palmer, a renowned expert in environmental science, will be giving a guest lecture next Monday at 2 p.m. in Waldman Auditorium. Dr. Palmer will discuss the latest advancements in sustainable energy solutions and their impact on global climate change. Due to her popularity and the high interest in her work, I highly recommend arriving early to secure a seat. Listen to an announcement in a classroom. Good afternoon, everyone. I'm excited to inform you that Nah. Oke, jadi kembali lagi tetap sama di sini tipsnya yaitu note taking. Jadi note taking, tangkap main ideas-nya dan baru udah belum di ini udah langsung jawab cepet banget kan. Jadi what is the announcement about? Jawabannya adalah A. Betul, a guest lecture. Pertanyaan kedua. What does the professor mention Dr. Palmer popularity? Why does the professor mention Dr. Palmer popularity? Jawabannya D. Oke. Jawaban yang tepat adalah delta. To explain why students should arrive early. Betul. Nah, ini sih kembali lagi ya teman-teman. Mungkin karena kita juga nggak punya waktu yang banyak, tapi tipsnya itu adalah pokoknya note taking. Nanti silahkan coba lagi ya practice testnya di websitenya TOEFL ITS. Next.
listen to an academic talk. Nah, ini yang lebih panjangnya nih. Mungkin kita dengerin audionya aja. Nanti teman-teman boleh cek lagi karena kita untuk ngejar bagian yang lain juga ya. Gitu. Tapi gambarannya tentu saja boleh di back dulu. Gambarannya di sini itu adalah mendengarkan topik-topik yang akademik lah ya. Jadi kayak lagi di kelas ada profesor yang lagi menjelaskan dan mungkin topiknya teman-teman nggak pernah dengar atau nggak familiar, tapi jawabannya itu sebetulnya ada semua di dalam listeningnya. Jadi yang diuji dan kekhawatirannya itu bukan karena teman-teman nggak familiar sama topiknya, tapi lebih ke teman-teman bisa nangkep nggak sih nih nanti kalau misalkan di kelas lagi di luar negeri itu kayak gimana sih gitu. Nah, nangkep nggak sih gitu. Dan again boleh note taking. Ini kan seperti kita lagi memang mencatat pelajaran, memang kita nyatet pelajaran di kelas gitu. Apa sih yang penting gitu kan. Nanti kita ditanya, ya udah kayak gitu. Gambarannya kan memang menguji kemampuan teman-teman tuh kalau nanti di luar negeri kayak gimana sih gitu. Jadi boleh note taking, boleh banget. Tapi ya jangan semua dicatat. Nah, itu kembali lagi tuh nanti mungkin bisa sesi-sesi berikutnya tuh karena lebih ke strategi ya. Ini kan kita pengenalan dulu. Next. Ini kita coba dengerin aja ya. Contoh topiknya tuh kayak gimana sih? Boleh di play. Listen to a talk on a podcast about psychology. Listen to a talk on a podcast about psychology. Did you see that new thriller movie that came out last week? I did, and loved it. The action, the plot twists. I was totally captivated. Time just flew by. Not a single thought occurred to me that was unrelated to the movie. What I experienced is what psychologists call hard fascination. Hard fascination means intense focus and concentration. Whether it's TV programs, video games, hard fascination is all too easy to come by in this modern world. There's another type of fascination, soft fascination. There's still effortless attention, meaning that no special effort is required for you to stay focused, but there's still room for other thoughts. When I take a walk in the park and look at the flowers and trees, for example, I might be thinking in the back of my mind about my dinner plans. Now, one thing to know is hard fascination causes mental fatigue. The mind is so intensely focused that it gets tired fast. What follows mental fatigue? You might find yourself easily distracted, irritable, and stressed. Soft fascination, in contrast, engages a different part of the brain, the DMN, or default mode network, which soothes the mind and helps combat mental fatigue. So next time you feel your mind is on overload, turn off the TV, put down your phone. Take a walk or simply sit and stare at the clouds. Did you see that new thriller movie? Nah, jadi gambarannya kayak gitu ya teman-teman. Academic talk ini lebih panjang. Tipsnya kembali lagi note taking. Boleh note taking, catat yang penting-penting aja. Itu juga ada strategi khususnya ya, dimana kita coba catat yang perlu dicatat, misalkan tahun gitu kan, tahun tertentu, lalu tanggal tertentu atau hari tertentu. Nah, itu kikinya tuh kita harus paham, tapi itu bisa banget dilatih dan memang ya pada umumnya ya kita di kelas kita kan pasti diuji ya apa aja yang dari dulu lah, kita dari sekolah pasti ketika guru lagi ngajar kan kita pasti catat yang utama-utamanya lah gitu. Jadi itulah kita diuji juga di TOEFL IBT kurang lebih yang memang kita juga udah punya dasarnya dari dulu gitu. Hanya ini pakai bahasa Inggris saja. Itu sih teman-teman. Nah, ini cukup panjang contoh-contoh pertanyaannya ya pasti ditanya what is the topic of the talk dan lainnya kita skip untuk bagian ini ya teman-teman. Next. Karena kita coba jump in ke bagian writing section. Next. Di writing section itu ada 3 tipe pertanyaan. Yang pertama,
build a sentence. Yang kedua, write an email. Yang ketiga, write for an academic discussion. Kita coba langsung lihat soalnya seperti apa. Yang pertama, build a sentence. Jadi ini langsung di next aja kan. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi ada dua orang ya, dua conversation. Jadi, excuse me, do you work here? Gitu kan. Terus ini kita susun nih. Kita susun jawabannya tuh dari kata-kata yang tersedia di bawahnya. Jadi, excuse me, do you work here? Kira-kira jawabannya ada yang bisa tulis di kolom komentar? What can I do to help you? Ya, tuh. Jadi, what can I do to help you? Itu ya, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini versi yang mudahnya, lebih skalanya lebih 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 mudah ya, teman-teman. Coba kita next. Nah, untuk upper levelnya nanti juga akan lebih panjang dan jumlah kata yang disediakan itu mungkin aja lebih daripada jumlah garis yang disediakan. Jadi nggak harus semua kata itu dipakai gitu. Itu yang diuji juga di build a sentence ini. Gitu. Ini kita coba reveal jawabannya. Tadi pertanyaannya kan, what was the highlight of your trip? Lalu ada kata-katanya yang tersedia, terus was itu nggak dipakai. Jadi the tour guide who showed us the old city were fantastic. Tuh. Contohnya seperti itu. Next. Next. Nah, di bagian pertanyaan kedua, tipe pertanyaan kedua itu ada write an email. Kalau ini ya selayaknya kita lah ya, nulis email tuh gimana sih? Ini kan juga common lah. Ini pasti common banget, terutama mungkin ya yang udah mulai kerja ya. Itu kan common, hanya kita tulis dalam bahasa Inggris. Pasti halnya juga sama. Kita nanti kalau misalkan di amin-amin semuanya ya ke luar negeri gitu yang join webinar malam ini, ya pasti nanti kita kan ada kebutuhan ya write an email dengan bahasa Inggris. Ya udah, jadi ini yang diuji juga gitu. Coba di next. Jadi akan dapat satu topik di sebelah kiri, lalu langsung coba bangun emailnya itu seperti apa sih gitu. Next. Next. Nah, jadi di write an email itu ada rubriknya. Rubrik ini juga, maksudnya rubrik scoring ya teman-teman. Nah, rubrik scoring ini juga teman-teman bisa cek ke websitenya ITS. Jadi apa sih yang penilaiannya tuh gimana sih, dan detailnya tuh gimana sih, itu ada semua di sini. Jadi kalau 5 ya pasti itu udah perfect lah. Responnya itu udah top, udah sesuai dengan apa yang memang diminta, dengan sesuai juga dengan topiknya. Kalau 4 ya mungkin ada miss dikit. 3 50-50 kalau 3. Kalau 2 itu lebih banyak yang kurang tepatnya. Nah, kalau 1 itu mungkin ya. Jadi hanya nulisnya nih, ceritanya cuma tulis ada yang tepatnya Dear Poetry Team, I hope you are doing well gitu. Tapi ke bawahnya topiknya salah. Nah, itu bisa jadi 1 tuh. Jadi bisa diperhatikan lagi di rubriknya. 0 itu kalau misalkan no respon. Next. Nah, ini adalah contoh responnya. Boleh dilihat ya. Jadi, I hope you are doing well. I want to say that I really love. Nih, nah, dan isinya apa? Itu sesuai dengan topik yang diminta tadi di awal, di soalnya.
Again, rubriknya bisa dicek dan teman-teman juga bisa coba practice testnya langsung di websitenya ITS. Next. Nah, ini Write for an Academic Discussion ini sebetulnya tidak berubah dari tahun 2023 setelah enhancement pertama, jadi sudah dikenalkan juga. Next. Kurang lebih gambarannya akan ada um, satu ceritanya profesornya nih, gurunya, lecture-nya nih, dan ada dua orang lain yang ceritanya teman kita. Nah, satu topik ini dibawa oleh profesor, lalu di open discussion, ada murid yang agree, ada yang disagree. Nah, kita ditanya kalau POV kita tuh gimana sih gitu. Nah, itulah yang kita type di sini. Sama halnya seperti yang write an email tadi. Next. Itu ada rubriknya juga. Respon yang diharapkan seperti apa dari skor 0 sampai 5 gitu. Jadi rubrik ini bisa dilihat dan teman-teman bisa latihan juga again di websitenya ITS. Next. Ini sampel responsnya ya. Next. Next. Nah, terakhir ini di bagian speaking section. Next. Next. Jadi ada dua tipe pertanyaan di speaking section. Nah, yang pertama itu listen and repeat. Listen and repeat, jadi akan ada audio, yang di play, yang teman-teman dengar. Nah, teman-teman tinggal mengulangi tuh. Tepat nggak nih? Ini juga sama sih ada rubriknya. Jadi itu hanya listen and repeat. Nah, mungkin untuk menghemat waktu juga saya izin Mbak Lutfi mungkin di listen and repeat dan take an interview aku mau ajak tadi satu orang nih untuk listen and repeat. Ada yang berani nggak untuk open mic kita coba next year? Jadi dengar audio nanti diulangi kata-katanya tuh kayak gimana sih. Nah, ini udah ada yang resen langsung dari Putri Azahra. Boleh open mic Kak Putri Azahra. Baik, Kak. Halo. Nah, jadi ini ya, ini kan masih masih ini ya, masih instruksinya ya. Coba di play. Yang tadi. Dengerin. You are learning to welcome visitors to the zoo. Listen to your manager and repeat what she says. Repeat only once. Nah, jadi instruksinya seperti itu ya, Kak Azahra tadi. Kamu tinggal dengar satu kata. Ini mudah kok yang ini. Next. Oke. Siap-siap ya. Boleh digedein volumenya. 3, 2, 1. We have a variety of wildlife. We have a variety of wildlife. Patus. Jadi kayak gitu ya gambarannya teman-teman. Thank you atas keberaniannya Kak Azahra. Boleh dicatat juga ya tim IF dan ini tadi yang menjawab. Thank you ya Kak. Nah, ini adalah rubriknya ya teman-teman di listen and repeat. Jadi ada rubrik penilaiannya. Ya, teman-teman juga bisa cek lagi di website ITS dan tentu saja bisa coba practice testnya lagi. Di website ITS banyak pertanyaannya. Next. Oh, yang jauh slow. Siap. Take an interview. Nah, sekarang di bagian speaking, yang kedua, itu ada take an interview. Aku mau sekali lagi mengundang siapakah Bapak Ibu yang memiliki keberanian untuk mencoba take an interview ini. Kak Alia Raihan Medina. Boleh sambil on cam nggak Kak Alia? Coba di next. Sorry, di back dulu. Halo Kak Alia. Halo Kak, tunggu sebentar. Aku Oh, mau siap. pakai mukena dulu.
Baik, baik, baik. Boleh, boleh kita tunggu. Halo Kak, udah kedengeran belum? Halo, 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 halo. Oke, udah kedengeran. Sip. Udah kelihatan? Ada kelihatan belum? Ada ya? Ada nih. Aku lihat. Oke, Sorry ya. Tadi PPT-nya udah lihat. Masih kelihatan PPT-nya nggak, Kak Alia? masih kelihatan Ah, Kak. sebentar. Ya, jadi boleh di play. Ini adalah instruksinya dulu ya, Kak Alia. Take an Oke, interview. Waktunya itu sebetulnya respon time-nya adalah 45 detik. Jadi aku coba set timer ya, oke. 45 detik. Bentar, aku set dulu. Oke, boleh di play ininya. Kak Alia, bisa diperhatikan ya, Kak? Oke, siap. Nah, instruksinya gitu. You have agreed to take part in a research study about urban life. You will have a short online interview with a researcher. The researcher will ask you some questions. Oke, ini mulai ke pertanyaannya ya, Kak. Oke. Thank you for speaking with me today. Now, I'd like you to think back to the last time you visited a city in your country, a city that you didn't live in. Why did you travel to that city? What did you like about that city? All right. I was traveled to that city during the holiday, and the things that I like about the city is about the transportation that is interconnected with each places that I need to visit, such as library, and then the office, and then the them park, and it makes me excited, and also it makes my body healthy because I need to just keep walking, and then I felt like um the city has been provided the the very basic needs of people to live in urban city, and that's the things that makes me interested to have a research about it. Oke, Kakak masih punya waktu 5 detik tadi sebetulnya. Thank you, tapi Hmm, Kak, top juga. Jadi ini lebih ke ini ya, supaya kita tahu bayangannya. Tapi thank you banget Kak Alia, jawabannya juga bagus. Kan nggak ada jawaban benar salah. Tetap ada rubriknya semuanya. Jadi boleh dicatat namanya, kita punya hadiah spesial untuk Kak Alia dari IAIF. Thank you Terima ya Kak. kasih juga Kak untuk kesempatannya. Iya. Nah, jadi untuk bagian tadi yang interview itu juga sebetulnya teman-teman bisa nggak. Jadi gambarannya itu kan kita juga diuji, misalkan tadi pertanyaannya tentang pikirkan city yang terakhir, tapi misalkan nih kita terakhir itu ada pergi, misalkan saya ceritanya ke Mojokerto misalkan, tapi di Mojokerto kan saya bingung nih mau ngomong mau ngapain aja ya, karena mungkin nggak banyak explore di sana. Tapi saya juga ke Bali ke 3 bulan yang lalu lah gitu kan. Nah, kalau saya pakai ambil Bali kan saya misalkan lebih banyak ide untuk dieksplor. Nah, itu jadi pinter-pinternya teman-teman juga nih gitu kan untuk lebih apa ya, mengeksplor dan menyiapkan jawaban yang memang sekiranya lebih teman-teman tuh lebih nyaman bawainnya, lebih convenient dan lebih pede gitu. Itu kemana gitu. Jadi jangan terpaku pertanyaan langsung harus dijawab dengan yang terakhir beneran nggak juga gitu. Tapi pokoknya yang convenient dan explorable lah jawabannya seperti itu teman-teman. Tapi oke, itu ya. Ada rubriknya juga kan.
di take an interview. Jadi ada rubriknya juga yang tersedia. Oke. Bentar. Sorry, sebentar ya. Soalnya nggak muncul di aku PPT-nya. Sip. Dah. Ini rubriknya. Boleh di next, teman-teman? Di next ya. Kayak teman-teman sih. Sampel responsnya ini juga ada. Boleh nanti kita share ya. Next. Nah, itu gambarannya ya teman-teman. Masih banyak banget sebetulnya yang bisa dieksplor dan bisa dicoba langsung oleh teman-teman. Jadi aku memang undang juga teman-teman untuk bisa langsung daftar ke websitenya ITS di www.its.org/myTOEFL. Nanti boleh tolong di-drop lagi ya oleh tim. Coba langsung praktis tesnya. Yang penting sekarang gambarannya ya kayak gimana sih tesnya, dan memang udah banyak berubah lah dari TOEFL IBT yang dulu-dulu gitu, dan sekarang pastinya lebih convenient untuk test taker. Nah, score report bagiannya ini tadi mau ingetin lagi bahwa score scale-nya itu sekarang di 1 sampai 6, udah nggak pakai 0 sampai 120, meskipun scoring 0 sampai 120 itu masih juga tersedia di score report-nya. Jadi akan ada dua skor yang ditampilkan pada score report teman-teman. Next. Ini gambarannya ya. Jadi mapping updated TOEFL IBT scores-nya mulai dari 1 sampai 6. Levelnya juga lebih mudah dikonversi ke CFR A1 sampai C2, scoringnya 1 sampai 6. Next. Ini konversi skor dengan yang dulu 0 sampai 120, tapi masih tersedia kok. 0 sampai 120 ini masih tersedia sampai 2028 bulan Januari. Jadi sampai 2 tahun ke depan teman-teman masih ada 2 gambaran skor, yaitu di 1 sampai 6 yang utama dan di 0 sampai 120-nya. Next. Kayak gitu contohnya. Sebelah kiri ya. Jadi tetap ada dua skor yang ditampilkan. 4,5 dari 6, 90 off 120. Next. Resource. Next. Bisa langsung cek ke online resource yang tersedia, TOEFL IBT, di websitenya ITS, www.its.org/TOEFL. Di situ bisa dicek banyak resource yang free juga. Next, good. Nah, mungkin itu dari aku kembalikan ke Mbak Lutfi ya, Mbak. Thank you so much teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya, dan again tadi terima kasih untuk dua peserta pemberani ya. Ada Kak Azahra dengan Kak Alia. Mungkin itu saya kembalikan Bu. Terima kasih Bu dan teman-teman. Ya, terima kasih banyak Mas Rangga atas pemaparannya yang sangat lengkap tadi tentang apa itu tes IBT dan bagian-bagian tes IBT yang baru begitu ya. Saya tadi mencatat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari sahabat LBI, mungkin Mas Rangga bisa bantu menjawab. Dari Kak Dwi Susanti tadi, untuk durasi tesnya ditentukan berdasarkan apa gitu? Halo, Mas Rangga? Baik. Sorry Bu. Ya, jadi kalau durasi tes itu tadi memang berdasarkan lagi levelingnya teman-teman tuh ada di mana sih gitu. Jadi kemampuan teman-teman itu di mana gitu. Tapi tidak juga berdasarkan misalkan yang tesnya lama itu kemampuannya lebih tinggi, enggak juga gitu, karena ada beberapa pertanyaan yang lebih akan mempengaruhi tes yang lebih panjang, itu juga tidak di scoring karena kaitannya dengan merecek lagi nih, bener nggak sih kemampuannya teman-teman tuh misalkan di B1 gitu. Jadi itu
Itu vary banget sih teman-teman, tergantung dari kemampuannya teman-teman. Jadi apa yang menentukan tentu saja balik lagi ke kemampuan masing-masing individualnya. Karena itu tes ini tadi tagline-nya fair dan tailored. Fair nggak fair berarti sesuai dengan kemampuannya, tailored juga adalah menyesuaikan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Seperti itu, Ibu. Ada lagi satu pertanyaan dari Kak Indriana Putri. Mungkin ini yang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Ini apa sih kekurangan dan kelebihan TOEFL IBT daripada IELTS gitu? Eh, Mungkin kalau aku kita bisa bangun coba narasinya ya. Jadi kalau TOEFL IBT em, kita coba keunggulannya kali ya. Keunggulannya tadi kita memang yang pertama scoring itu tidak dilakukan di center masing-masing dan tidak dilakukan oleh pengujinya yang mungkin bisa menyebabkan bias juga gitu karena scoring kita itu centralized di ITS, ada human scoring, human rater plus juga AI raternya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita soalnya tadi menggunakan topik-topik terkini dan adaptive questions-nya itu yang belum dimiliki oleh tes kemampuan bahasa Inggris lainnya. Jadi akan lebih convenient untuk teman-teman ambil dan tentu saja yang ketiga waktu tes itu paling pendek untuk kebutuhan high stake test. Jadi tagline-nya yang tadi the shortest and most widely accepted English proficiency test. Mungkin ada yang lebih pendek tapi most widely accepted-nya boleh diadu lagi deh gitu. Nah, tapi kalau short-nya ya kita juga waktunya nggak apa ya nggak melelahkan lah gitu. Jadi pas untuk teman-teman convenient nggak ngabisin seharian, lebih tenang aja tesnya. Dan terakhir kita juga boleh sambil dicek-cek lagi ya gitu. Kita accepted sama halnya untuk tes kemampuan bahasa Inggris yang lain itu di berbagai macam negara yaitu di 160 more than 160 negara di kurang lebih 13.000 institusi. Jadi acceptance rate-nya juga tinggi juga. Seperti itu. Dan harga kita lebih terjangkau. Baik. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Brian. Oh, sorry, dari Kak Nesha terlebih dahulu. Untuk scoringnya ada perhitungan minus jika salah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Selanjutnya, apakah worth it kalau mau ambil IBT, tapi saat mulai belajar itu start dari ITP? Nah, kalau ini aku biasanya kembalikan ke teman-teman akademik nih, Bu. Mungkin bisa dari tim LBI juga tuh, Bu, untuk bantu jawab gitu. Betul, ini sudah dibantu jawab oleh Miss Rere. Kalau untuk IBT tergantung level profisiensinya ya Kak. Jadi kalau misalkan Kakak ingin mulai dari ITP terlebih dahulu untuk membangun profisiensinya itu mungkin lebih baik sebelum mengambil TOEFL IB. Oke, baik. Sepertinya sudah ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau misalkan ada, silahkan boleh membuka mikrofon untuk satu orang penanya. Kak Riza, silahkan Kak Riza. Ya, halo malam Kak. Tadi tuh aku kayaknya drop pertanyaan di chat, cuma entah kenapa hilang. Sebenarnya aku mau nanya kalau untuk per section itu ada kayak kisaran per, misalnya di reading kan dibagi berapa tuh tema 3 sampai 4 subsection gitu. Itu ada kayak parameter scoring yang bisa kita pakai nggak ya sebagai individual learner? Soalnya kan aku udah 2 bulan belajar, tapi kayak bingung untuk nge-assess sebetulnya tuh skorku selama ini belajar udah sampai mana, apalagi kalau lagi ngerjain mock up test gitu. Agak susah untuk self assessment dalam kondisi aku sekarang udah kayaknya nggak bisa ngambil tes karena tesnya udah mau less than 1 month lagi gitu. Itu sih Kak, perihal untuk parameter penilaian per sectionnya itu. Oke.
Kalau ini mungkin Kak, aku bisa anjurkan ya. Jadi di yang spesial juga di TOEFL IBT itu kita punya namanya TOEFL Practice Online. Nah, TOEFL Practice Online ini udah 100% kayak tes TOEFL IBT yang asli. Dinilainya juga sama, model penilaiannya sama, menggunakan AI scoring. Jadi kan kalau misalkan kakak pengen tahu skornya berapa, sebetulnya itu toolsnya ya pakai TOEFL Practice Online ini gitu. Nah, kabar baiknya lagi, kalau kakak lihat TOEFL Practice Online itu di websitenya ITS sebetulnya bukan agak sih ya, mahal banget sebetulnya Bu. Saya juga bisa bilang itu kurang lebih kalau di website ITS kayaknya 1 juta rupiah gitu. Tapi kita punya promo khususnya juga. Nah, nanti mungkin boleh nanti kita sampaikan ke tim di LBI ya gitu. Itu harusnya rate-nya di sekitar 200.000 untuk cek, dan itu benar-benar udah valid lah 100%, bukan prediction, bukan predictionan, karena memang soal TOEFL IBT asli, penilaiannya dan gambarannya semua asli seperti tes TOEFL IBT yang asli. Dan kita punya program khususnya kok itu. Tapi soon lah pokoknya akan kita berikan. Nah, itu pasti cocok dengan tipe-tipe yang kayak Kak Diza. Riza. Mohon koreksi, kalau misalkan mendaftarnya lewat LBI akan mendapatkan harga khusus ya Mas Rangga ya. Iya dong, iya dong. Ya. Jadi Terutama kalau teman, malam ini. ya, jadi teman-teman kalau misalkan ingin ngambil tes IBT dan ingin mencoba tadi juga untuk tes praktis online-nya, bisa mendaftar melalui LBI untuk harga khususnya begitu. Ya. Terima kasih teman-teman, dan seperti tadi disebutkan di awal, akan ada bagi 2 peserta beruntung akan mendapatkan harga khusus untuk tes IBT. Kak Rangga mungkin bisa um, mengumumkan atau memilih atau ada kuis kah untuk 2 pemenang tersebut? Tadi paling aku ngambil dari yang itu sih Bu, yang Baik. respon di Hmm. bagian speaking tadi ya, 2 orang kita Jadi catat. ada Kak Putri Azahra dan Kak Alia ya. Ya, betul. Ya, ada selamat untuk Kak Putri Azahra dan Kak Alia. Anda mendapatkan harga khusus untuk tes IBT, bisa menghubungi kami ya Mungkin apabila aku untuk nitip juga Bu, izin kalau boleh dikolek juga alamatnya, nanti kita akan kirimkan juga merchandise spesial dari TOEFL. baik. Nanti bagi Azahra dan juga Kak Alia silahkan nanti menghubungi kami untuk detailsnya ya Kak ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Rangga atas pemaparannya, atas kesempatannya untuk sharing tentang kupas tuntas TOEFL IBT. Ya, terima kasih banyak. Siap Bu, sama-sama. Terima kasih dari. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Delvina. Tadi kan teman-teman banyak yang bertanya, kira-kira ada nggak sih tes persiapan IBT di LBI? Jawabannya ada. Nah, sekarang kita dengarkan dari Mbak Delvina tentang tes persiapan di LBI untuk IBT ya. Silakan Mbak Delvina. Terima kasih Ibu Lutfi. Seru sekali ya sahabat LBI, kita bisa mengetahui tentang IBT dan juga bisa mencoba langsung soalnya. Nah, sekarang kami dari Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia akan menyampaikan kabar gembira untuk sahabat LBI yang sedang menyiapkan diri menghadapi tes dapat mengikuti kelas persiapan IBT di LBI. Untuk pendaftaran kursus Term 3 2026 sudah dibuka hingga tanggal 31 Agustus 2026. Pendaftarannya dapat diakses melalui website lbi.fib.ui.ac.id atau pada link yang tertera pada slide berikut. LBI FIB UI memiliki 3 program utama, yaitu program pelayanan bahasa, program penjuru bahasan, dan juga bahasa Indonesia untuk penutur asing.
Sesuai dengan tema webinar malam ini, kita akan fokus pada program pelayanan bahasa. Untuk program pelayanan bahasa, kami menyediakan 10 kursus bahasa asing yang ada di LBI. Untuk kelas bahasa Inggris terdiri dari kelas akademik, Business English, English Conversation, General English, dan juga ada kelas persiapan seperti IBT Preparation, IELTS Preparation, Legal English, dan juga TOEFL Preparation. Untuk kelas non-Inggris terdiri dari kelas bahasa Arab, Belanda, bahasa isyarat, bahasa Jepang, Jepang percakapan, Jerman, Korea, Mandarin, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Sesuai dengan tema webinar malam ini, bagi sahabat LBI yang ingin mempersiapkan diri menghadapi tes IBT dapat mengikuti kelas IBT Preparation. Pada kursus ini, sahabat LBI akan berlatih mengerjakan soal, memahami kisi-kisi tes, dan juga dibekali strategi agar percaya diri mengerjakan tes dan membantu mencapai skor yang diharapkan. Seperti yang disampaikan sahabat LBI di kolom chat, apakah ada tips untuk mengerjakan listening, speaking? Nah, semuanya itu nanti akan dipelajari pada program IBT Preparation. Untuk total durasinya adalah 52 jam ajar atau 26 sesi, dan metode belajarnya dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Untuk jadwal kelasnya pada hari weekdays di Senin, Rabu, dan untuk weekend di hari Sabtu. Selain kursus reguler, kami juga menyediakan kelas in-house training. Program pelatihan bahasa ini bersifat eksklusif untuk instansi pemerintah, perusahaan, dan juga lembaga pendidikan. Jika perusahaan atau instansi Bapak Ibu tertarik, dapat menghubungi kami melalui email pemasaran@lbifibui.com. Demikian informasi mengenai program-program kursus di LBI. Kami tunggu kehadiran sahabat LBI pada kursus Term 3 2026. Baik, terima kasih. Silahkan Mbak Lutfi dapat melanjutkan webinar. Terima kasih banyak Mbak Delvina. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Mas Rangga atas tips dan insight-nya, dan terima kasih juga teman-teman LBI yang sudah datang pada webinar malam hari ini. Saya rasa kita mendapatkan banyak sekali hal penting hari ini. Salah satu hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa memahami format dan karakteristik tes merupakan langkah penting dalam mempersiapkan diri. Namun tentunya pemahaman tersebut perlu diikuti dengan latihan yang konsisten dan strategi yang tepat. Semoga sesi hari ini dapat membantu sahabat LBI untuk menghadapi IBT dengan persiapan yang lebih matang dan tentunya dengan rasa percaya diri yang lebih baik. Apabila teman-teman ingin mempersiapkan diri lebih matang lagi, jangan lupa untuk mendaftar di program IBT kami. Ya, untuk mempersiapkan teman-teman lebih siap lagi dalam mengikuti tes IBT. Sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini, mohon kesediaan teman-teman untuk membuka kamera. Kita akan berfoto, melakukan grup foto. Silahkan dibuka kameranya. Saya akan mulai mengambil foto dari layar pertama ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mohon ditahan sebentar senyumnya. Saya akan lanjut ke layar kedua. 1, 2, 3. Berikutnya layar ketiga. Dan layar keempat. Iya. Terima kasih banyak sahabat LBI yang sudah bergabung. Kami tunggu sahabat semua untuk semuanya. Saya akhiri acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Rangga dan tim IAIF yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Itu adalah penutup dari kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya.
Terima Terima kasih kasih. Bu Lutfi, terima kasih Bu Rere, terima kasih Pak Terima Rangga. kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Pak.